Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidan Nusoleha dengan NIM 2201050028. Di pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan tema yang relevan pada generasi Z. Temanya yaitu kesehatan mental di kalangan Gen Z. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada ilustrasi gambar yang relevan dengan topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Di gambar pertama ini, di sebelah kanan, ada seorang perempuan yang tampak tertekan dengan tuntutan pekerjaannya. Dan gambar kedua ini ada seorang pria yang terlihat stres karena mengikuti judi online kalah terus. Dan yang gambar ketiga ini seorang perempuan yang memiliki rasa ketakutan, rasa cemas, dan rasa insecure yang berlebihan di dalam dirinya sendiri. Nah, dari tiga gambar ini, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh generasi Z dan ciri-cirinya juga sudah terlihat jelas seperti rasa cemas, rasa takut berlebihan. Hal itu merupakan ciri-ciri awal seseorang terkena gangguan mental. Dan ketika generasi Z ini mereka mengalami gangguan mental, mereka akan melakukan pelarian dirinya sebagai berikut di gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini menggambarkan bahwa orang remaja laki-laki yang meminum minuman keras. Jadi ketika generasi Z ini memiliki tekanan pada eh, kehidupannya, pada diri mereka sendiri, mereka akan melakukan pelarian diri untuk mencari ketenangan dengan cara meminum minuman keras. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika meminum minuman keras itu tidak membuat hati mereka tenang, tidak membuat beban mereka berkurang, mereka akan berpikir bahwa mereka ingin bunuh diri. Itulah hal yang sering dihadapi oleh generasi Z ini. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada faktor permasalahan yang menyebabkan kenapa generasi Z itu sangat krisis dan rentan terkena gangguan mental. Ada tiga faktor. Yang pertama, faktor dari psikologis. Faktor psikologis ini disebabkan dari adanya rasa trauma, insecure, dan rasa kesepian. Nah, rasa trauma ini bisa disebabkan dari lingkungan keluarga mereka. Seperti di rumah tersebut, kedua orang tuanya sering bertengkar dan alhasil anak yang melihat hal tersebut akan merasa trauma dan akan merasa ketakutan. Lalu insecure. Insecure ini yang apa ya, ketika seseorang merasa tidak puas dengan kemampuan dengan apa yang ada pada dirinya sendiri dan selalu membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan yang terakhir itu kesepian. Dari kesepian ini generasi Z ini mereka sering menghabiskan waktunya di layar gadget dan alhasil mereka kurang berkomunikasi dengan orang sekitar yang buat mereka kesepian dan jenuh seperti itu. Faktor sosial. Faktor sosial ini bisa dipengaruhi dari lingkungan toksik yang membawa hal buruk. Lingkungan toksik ini bisa dari lingkungan pertemanan, lingkungan perkuliahan, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Dari lingkungan pekerjaan ini seperti adanya tuntutan pekerjaan di luar kapasitas yang harus dikerjakan. Di lingkungan masyarakat, takut akan dengan omongan-omongan negatif yang dilontarkan dari masyarakat terhadap diri kita. Dan dari lingkungan pertemanan itu, seperti kita harus menuntut diri kita untuk sama dengan orang lain seperti itu. Dan yang terakhir faktor biologis. Faktor biologis ini bisa disebabkan karena orang tersebut kekurangan gizi atau nutrisi dan bahkan ternyata gangguan mental ini bisa disebabkan karena faktor keturunan atau bawaan dari lahir. Kita lanjut. Di sini ada penyebab krisis kesehatan generasi maaf, penyebab krisis kesehatan gangguan mental generasi Z. Penyebab krisisnya ada empat. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, konten kekerasan di media sosial. Dan yang ketiga, tekanan sosial. Yang terakhir, ketidakpastian ekonomi. Kemajuan teknologi ini, yang pertama kemajuan teknologi. Generasi Z ini, mereka sering melakukan scroll sosial media, dan di sana banyak sekali perkembangan-perkembangan tren yang maju dan
generasi Z ini mereka menekankan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, perkembangan yang ada di media sosial tersebut. Dan yang sering kita kenal itu sebagai FOMO, mengikuti hal-hal tren terbaru. Yang kedua, konten kekerasan di media sosial. Konten kekerasan di media sosial ini banyak sekali yang tersebar luas di mana-mana seperti kayak bullying lah, atau bahkan tawuran. Itu hal-hal negatif seperti itu banyak sekali diposting di media-media sosial. Yang ketiga itu tekanan sosial. Tekanan sosial sudah tadi sempat dijelaskan sebelumnya, kayak dari lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, pertemanan, dan perkuliahan. Lalu yang terakhir yaitu ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi. Generasi Z ini mereka sering stres secara finansial. Kenapa? Karena kebutuhan mereka yang meningkat, tetapi pemasukan mereka sedikit. Jadi mereka selalu menuntut diri mereka untuk eh, bekerja untuk mendapatkan finansial yang lebih. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada kesehatan mental menurut pandangan Islam. Nah, jadi menurut pandangan Islam sendiri, kesehatan mental yaitu suatu kemampuan individu dalam mengelola fungsi-fungsi kewajiban dan terciptanya penyesuaian diri sendiri dengan orang lain maupun lingkungan sekitar secara dinamis dan berdasarkan Al-Quran As-Sunnah. Jadi, apa kesehatan mental menurut pandangan Islam ini? Ketika kita berbaur dengan lingkungan masyarakat, berbaur dengan orang lain, kita bisa membatasi hal-hal di luar kemampuan kita, bisa membatasi hal-hal negatif agar diri kita tetap terjaga kesehatan mentalnya. Seperti itu. Next. Oke, ayat Al-Quran yang relevan. Di sini saya mengambil dua Quran surat. Yang pertama yaitu Quran surat Yunus ayat 57 dan yang kedua Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta bagi orang-orang yang mukmin. Makna dari Quran Surat Yunus ayat 57 ini bahwa ketika kita sedang di titik putus asa, sedang mempunyai beban masalah, sehingga kesehatan mental kita terganggu, alangkah baiknya kita meminta nasihat-nasihat baik, meminta saran-saran baik dari orang lain, serta kita juga harus bertukar cerita agar pikiran dan hati kita lebih tenang. Dan tentunya setiap apa yang dilakukan kita harus optimis dan berniat untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa atas nikmat Allah atau atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Nah, dari Quran surat Az-Zumar ini sangat terlihat jelas maknanya ya ketika kita ah, memiliki rasa putus asa dalam diri kita sendiri, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tingkat keimanan kita. Karena salah satunya jalan, salah satunya cara kita memohon dari hal tersebut yaitu dengan kita meningkatkan diri kepada Allah, memohon bagaimana memohon bantuan agar tekanan hidup yang ada pada diri kita cepat terselesaikan. Dan tentunya Allah juga sangat maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang tidak berputus asa. Jadi kita harus tetap bersemangat, optimis, dan pantang menyerah. Gitu. Next, di sini ada 3 hal mengatasi gangguan mental dalam Islam. Yang pertama, kembali kepada sadar dan iman. Yang kedua, membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, berusaha mensucikan hati dari nafsu duniawi. Yang pertama, kembali kepada sabar dan iman. Maksudnya apa? Tadi, ketika kita mengalami kanan pada hidup diri kita, tingkatkan keimanan kita, dan tentunya kuncinya yaitu tetap sabar. Yang kedua, membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Salah satu cara yang sangat ampuh ketika kita stres, ketika kita gelisah,
Caranya itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan tentunya kita juga harus memahami makna bacaan Al-Quran yang dibaca, serta kita harus bisa em, mengamalkan dari Al-Quran itu sendiri ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan yang terakhir berusaha mensucikan hati dan hawa nafsu. Kita sebagai makhluk hidup ya harus bisa membatasi mana hal yang baik dan mana hal buruk. Kenapa? Agar eh, kesehatan mental kita tetap terjaga dan tentunya kita terjauh dari dampak-dampak negatif yang mengganggu kesehatan mental. Seperti itu. Next. Cara mengatasi gangguan mental ada 5, terapi psikologis, meditasi, olahraga, mengatur pola makan, dan bersosialisasi. Terapi psikologis ini salah satu cara ampuh juga ya ketika kita mempunyai tekanan masalah dalam hidup. Alangkah baiknya kita pergi ke psikiater untuk meminta saran, untuk meminta pendapat, serta kita juga menceritakan hal apa yang sedang dirasakan dalam kehidupan kita agar pikiran dan hati kita lebih plong dan legowo. Dan tentunya di psikiater juga kita mendapat obat sebagai bentuk penenangnya, bukan bukan melarikan diri untuk minum minuman keras, tapi kita lebih baik habiskan uangnya ke psikiater. Yang kedua, meditasi. Meditasi ini karena kita sebagai umat Islam, meditasi bisa dilakukan sebagai berzikir, bersolawat, serta membaca Al-Quran. Yang ketiga, olahraga. Olahraga ini sangat ampuh sekali ya ketika ciri-ciri gangguan kesehatan mental sudah tumbuh, sudah muncul di diri kita, langkah baiknya kita melakukan olahraga setiap hari, seperti stretching badan sebelum melakukan aktivitas di pagi hari, atau minimalnya kita lari pagi seminggu sekali, gitu. Dan yang terakhir, maaf, yang keempat, mengatur pola makan. Mengatur pola makan yaitu makan makanan yang bergizi, bernutrisi, ini juga bisa menambah mood kita ya dari tadinya bad mood kalau kita banyak makan makanan yang sehat otomatis mood kita juga menjadi bagus begitu. Dan yang terakhir yaitu bersosialisasi. Jangan habiskan waktu kita hanya di depan layar gadget, tetapi alangkah baiknya kita bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, seperti ngobrol-ngobrol lah, eh, bertukar pikiran agar kita tidak merasa kesepian, tidak merasa eh, kesepian dan membuat ciri-ciri kesehatan mental yang lainnya tidak timbul gitu. Selanjutnya, kesimpulan di sini bahwasannya kesehatan mental akan tetap ada pada diri seseorang jika seseorang tersebut mampu mengelola, mengatur hawa nafsu dan hal-hal di luar kendali mereka. Di tengah majunya teknologi ini, banyak sekali dampak positif dan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Tetapi apabila kita bisa menyeimbangkan hal tersebut dengan melaksanakan ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mental kita akan tetap terjaga dan tentunya akan tetap memiliki kewarasan untuk menjalani kehidupan ini. Cukup sekian hasil penjelasan pada topik mengenai kesehatan mental di generasi Z. Apabila ada manfaatnya, mari kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada sisi buruknya, alangkah baiknya dijadikan contoh dan dijadikan, bukan dijadikan contoh, maaf, dijadikan pelajaran ke depannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekeliruan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.